Eka Syafira dari Program Studi Pendidikan Matematika 3 semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan melaksanakan program praktik lapangan 1 atau PPL 1 yang merupakan observasi fisik, di mana saya melakukan pengamatan terhadap sarana, prasarana, serta bagaimana belajar mengajar dalam kelas tersebut. Untuk sekolahnya sendiri, saya memilih Madrasah Aliyah Negeri Simalungun atau MAN Simalungun. MAN Simalungun berdiri pada tahun 1996 dan secara geografis terletak di Jalan Asahan kilometer 28, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dengan luas tanah atau lahan 10.011 meter kuadrat. Untuk menuju lokasi, kita harus berjalan kurang lebih 25 meter dari Simpang hingga sampai ke MAN Simalungun. Tanah madrasah sepenuhnya milik sendiri. Tanah dan halaman sepenuhnya milik sendiri, SHP atas nama Kementerian Agama. Luas areal seluruhnya 10.011 meter kuadrat. Secara lebih rinci, luas tanah dan halaman Madrasah Aliyah Negeri Simalungun yaitu luas tanah 2.794 meter kuadrat, luas bangunan 232 meter kuadrat, luas lapangan olahraga sebesar 100 meter kuadrat, luas tanah kosong 2.562 meter kuadrat dan pagar 400 meter kuadrat. Untuk bangunannya, yang pertama ada ruang guru. Di depannya terdapat tangki air untuk mencuci tangan. Ini adalah keadaan ruang guru di MAN Simalungun. Sarana dan prasarana yang ada di ruang guru adalah sebagai berikut. Kursi kerja sebanyak 60, meja kerja sebanyak 34, lemari sebanyak 50. Kemudian terdapat kursi tamu yaitu 1 set. Selain itu, terdapat juga papan statistik, papan pengumuman, kipas angin, dan lemari guru untuk menyimpan barang pribadi mereka. Terdapat juga kamar mandi yang bisa digunakan oleh seluruh staf atau pegawai. MAN Simalungun juga mempunyai ruang tata usaha. Di belakang ruangan terdapat AC. Untuk ruang kelas, terdapat 25 ruangan. Di setiap ruangan kelas, terdapat bunga. Di depan kelas, terdapat beberapa sepeda motor milik siswa ataupun guru yang diparkirkan di depannya. Di depan ruangan kelas terdapat beberapa kaligrafi dan kata-kata motivasi yang dapat dibaca oleh seluruh siswa. Jumlah peserta didik seluruhnya berjumlah 851 orang. Persebaran jumlah peserta didik antara kelas merata. Peserta didik pada program 10 MIA sebanyak 6 rombongan belajar. Program 10 IIS sebanyak 3 rombongan belajar dan 10 IIK sebanyak 1 rombongan belajar. Kemudian untuk peserta didik pada program 11 MIA sebanyak 4 rombongan belajar. Program 11 IIS sebanyak 3 rombongan belajar dan program 11 IIK sebanyak 1 rombongan belajar. Kemudian untuk peserta didik pada program 12 MIA sebanyak 5 rombongan belajar. Program 12 IIS sebanyak 2 rombongan belajar dan 12 IIK 1 rombongan belajar. Untuk di setiap ruangan terdapat tangki air untuk mencuci tangan yang memudahkan kepada siswa-siswi untuk mencuci tangan agar tetap terjalankan protokol kesehatan. Kemudian saya masuk ke dalam ruang kelas untuk melihat bagaimana kegiatan belajar mengajar yang terjadi di dalam ruang kelas. Saya juga mengamati bagaimana guru tersebut menyampaikan materi. Tadi saya bilang yang pertama X sama dengan F aksen X. Berarti ini dibaca turunan pertama dari fungsi fx. Intinya kan kalau saya kasih sebuah fungsi fx, untuk mencari turunannya disimbolkan dengan F aksen X. Yang kedua ini ada X sama dengan Y aksen. Berarti Setelah menyampaikan materi, guru tersebut memberikan tugas yang dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk diulang-ulang siswa. Kesalahan dari situ yang menyinggung
Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, guru memberikan beberapa arahan dan motivasi kepada peserta didik. Membuat soalmu sendiri atau cari di internet, jangan pikirkan jawabannya, tapi cari jalannya dari mana. Karena saya tahu ini, Google itu tahu semuanya. Kalian tanya ke nanti soal-soalnya saya, kalian tanya pasti ada itu. Tapi jangan cuma jawabannya. Jalannya itu tengok dari mana ini, dari mana. Jadi nanti kalau saya buat soal yang lain, kalian tahu. Jangan tergantung dengan yang namanya Brainly, Quizzes, Kuiper. Kalian tahu itu semua, pasti ada. Kadang-kadang nanti di foto aja soalnya langsung ada jawabannya. Saya tahu. Ya kan ada kan? Jangan tergantung sama itu, nggak selamanya. Kalau kayak mana kalau tiba-tiba internet di sini mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kan gimana jawabannya? Google itu dimanfaatkan bisa, tapi harus betul-betul. Kalian cari kan soal dapat jawabannya. Tapi caranya itu yang harus kalian pelajari, bukan jawabannya. Makanya ujian kalian itu ada nilai 5. Dan di akhir pembelajaran ditutup dengan doa. Kemudian saya masuk ke dalam ruangan kelas yang tidak ada gurunya untuk membantu mengamankan keadaan kelas. Mas Simalungun mempunyai ruang laboratorium komputer. Kemudian terdapat ruang perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru untuk memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengolah perpustakaan. Kemudian terdapat ruang OSIM. Di samping ruang OSIM terdapat ruang UKS. Kemudian untuk tempat ibadah, terdapat sebuah masjid atau musola yang mewajibkan kepada siswa-siswinya untuk sholat secara berjamaah. Di dalam masjid terdapat lemari atau rak, terdapat juga perlengkapan ibadah seperti mukena, Al-Quran, dan yang lainnya. Di dalam masjid juga terdapat jam dinding, kipas angin, dan juga mimbar. Di samping masjid terdapat 2 kamar mandi, yaitu kamar mandi perempuan dan kamar mandi laki-laki yang dibedakan. Untuk kamar mandi wanita atau perempuan, terdapat 4 ruangan, di mana masing-masing dari ruangan tersebut memiliki kloset jongkok, tempat air, gayung, dan tempat sampah. Di ujung ruangan terdapat pembersih kamar mandi yang bisa digunakan oleh setiap siswa agar tetap terjaga kebersihan kamar mandinya. Kemudian juga terdapat sapu atau juga pel yang bisa digunakan oleh seluruh siswa untuk membersihkan kamar mandi. Tepat di samping kamar mandi wanita terdapat kamar mandi laki-laki yang memiliki 4 buah ruangan. Masing-masing ruangan juga memiliki kloset jongkok, tempat air, gayung, dan tempat sampah. Kemudian juga ada peralatan kebersihan untuk membersih kamar mandi. Di depan kamar mandi terdapat saluran air untuk berwudu. Di kamar mandi terdapat bak penampungan air untuk jaga-jaga tidak ada air. Kemudian terdapat ruang laboratorium IPA. Di depan ruangan terdapat lapangan bermain yang bisa dijadikan siswa untuk bermain olahraga seperti basket, badminton, dan lain sebagainya. Terdapat juga papan pengumuman dan papan mading. Kemudian terdapat sebuah gudang dan masing-masing memiliki saluran air. Terdapat juga tempat sampah. Kemudian ada kantin. Terdapat juga kolam ikan. Dan juga gudang khusus untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai.
Simalungun memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, mulai dari ruang bangunan dan juga sarana pendukung lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.